Assalamualaikum Bu Haji Mauna. Waalaikumsalam. Apa kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, saya dengar hari ini kita akan melakukan coaching Ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin mendiskusikan mengenai rubrik penilaian terlebih dahulu sebelum nanti Ibu melakukan coaching antara coachingnya nanti. Ya. Baik. Ada 3 indikator yang menjadi penilaian. Yang pertama yaitu mendengarkan aktif, yang kedua adalah pertanyaan berbobot, dan yang ketiga adalah memberdayakan coaching. Nah, yang pertama mendengarkan aktif itu maksudnya adalah Ibu menangkap kata kunci dari coaching dan tidak berasumsi ya Bu. Ya. Nah, dalam artian semuanya berdasarkan data. Yang kedua itu adalah Ibu dengan pertanyaan terbuka ya. Nah, tadi itu pertanyaan berbobot yaitu pertanyaan terbuka dengan menggunakan kata kunci yang diutarakan oleh coach itu sendiri. Terus yang ketiga adalah memberdayakan coach, artinya Ibu mendorong ide-ide keluar dari si coach itu tersebut. Nah, yang terutama disesuaikan dengan prinsip kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Nah, sekarang nih sebelum kita memulai seperti sini, yang mau saya tanyakan adalah kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan seperti tadi diungkapkan oleh Bu Ira, ketiganya Bu ingin saya kembangkan, mendengarkan aktif, pertanyaan berbobot, dan memberdayakan coach. Baik. Nah, selanjutnya nih bagian mana nih yang ingin spesifik Bu Mauna kembangkan? Bagian yang mendengarkan aktif Bu, karena terkadang saya tidak fokus ketika melakukan kegiatan sesi coaching. Nah, menurut Ibu indikator apa nih yang maksudnya di sini Ibu bisa si coach tersebut sudah mendengarkan aktif gitu. Ibu tuh sudah mendengarkan aktif dari coach tersebut. Baik. Indikator yang menunjukkan bahwa saya menjadi pendengar yang aktif adalah saya bisa menangkap kata kunci yang disampaikan oleh coach dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan dengan kata kunci tersebut sehingga akan sesuai dengan alur titanya. Baik Ibu, untuk dialog pra observasi kita sudahi dulu. Baik. Setelah ini Ibu melaksanakan coaching ya. Siap. Nanti dengan coaching semoga lancar ya Amin, Ibu. amin. Mudah-mudahan tidak ada hal-hal yang mengganggu Ya, nanti proses doanya, Bu. coachingnya. Iya. Siap. Ya, terima kasih Ibu. Ya. Assalamualaikum Bu Haji. Waalaikumsalam. Silakan duduk Bu Nisa. Katanya Bu Nisa menemui saya ada yang ingin dibicarakan, ada yang ingin diobrolkan. Apa sih yang mau diobrolkan? Iya nih Bu Haji, masalah pembelajaran di kelas gitu ya. Jadi ini tentang anak-anak nih. Kayaknya anak-anak sekarang itu beda ya kalau dibandingin anak-anak yang dulu gitu. Kalau anak yang dulu itu misalnya diajarkan tentang suatu hal gitu ya. Kita berikan penjelasan, kemudian latihan beberapa kali itu udah langsung bisa memahami. Nah, anak-anak yang sekarang saya temukan nih kesulitan, terutama ini menghafal kata kerja reguler dan irreguler gitu. Jadi misalnya contohnya pada saat buat kalimat nih. Jadi saya menemukan banyak siswa itu bingung perubahan reguler dan irregular verb. Oh, jadi Ibu Nisa kesini galau ya. Jadi mau ngomongin banyak siswa di kelasnya yang tidak hafal kata kerja reguler dan irregular verb. Iya, betul Mbak Ji. Jadi saya rasa saya sudah mengajarkan nih grammarnya past tense gitu ya. Dan juga saya menerangkan nih bahwa past tense itu ada perubahan kata kerja gitu. Nah, memang ada yang reguler dan ada yang irreguler. Tapi hasil tugas anak-anak ini masih banyak siswa yang salah ini Bu, gitu. Jadi hal yang paling utama dalam past tense kan perubahan kata kerja gitu. Tapi anak-anak ini masih kesulitan. Oke. Jadi Bu Nisa juga sudah mencoba mengajarkan perubahan kata kerja irregular dan regular verb. Ternyata masih banyak siswa yang
tetap saja tidak mengerti mengenai regular dan irregular verb tersebut Bu ya. Iya, betul. Ya, lantas Jadi sementara ya itu tadi hal paling penting di past tense itu kan memang perubahan kata kerja. Nah, sebagian besar siswa itu belum bisa memahami itu. Dari percakapan ini sebenarnya apa yang didapat dari percakapan ini, nanti sebenarnya apa yang akan mau dilakukan oleh Ibu Nisa? Oke, saya sih berharap nih ngobrol dengan Ibu nih bisa membantu saya itu untuk bagaimana ya caranya nih anak-anak ini bisa menghafalkan kata reguler irregular ini. Jadi ketika dia baik itu membaca gitu ya teks, kemudian membuat kalimat itu tidak bingung lagi membedakan. Misalnya kayak ada kata go itu kan nanti kalau past tense itu atau jadi perubahan jadi when begitu. Iya. Jadi maksud Bu Nisa kepengen siswanya menjadi lebih mahir dalam menggunakan atau menguasai kata kerja regular dan irregular verb. Iya, betul Bu. Jadi pada saat membuat kalimat gitu ya di masa lampau atau past tense itu siswa itu tahu gitu, bisa membedakan, tidak kesulitan. Kalau Ibu Nisa, anak-anak itu ada di level berapa Bu? Anak-anak tuh kira-kira ada di level 4 mungkin rata-rata ya Bu. Tapi sih ada juga nih yang di level 2 atau level 3 gitu. Ada yang sudah bisa nih membedakan regular dan irregular, tapi kebanyakan itu juga masih kesulitan, masih bingung gitu. Oh, berarti anak-anak itu ada di level 2, 3 dan 4 ya. Betul. Idealnya memang level 10 Bu ya. Menurut Bu Nisa yang diinginkan Bu Nisa itu level berapa Bu? Kalau saya sih nggak muluk-muluk sih Bu. Level 8 itu cukup ya. Jadi bisa memberi bekal mereka itu setidaknya untuk kata-kata sehari-hari gitu. Bu Nisa mau anak-anak di level 8. Nah, apa yang akan Ibu Nisa lakukan biar anak itu mencapai level 8? Nah, itu tuh Bu yang saya coba pikirkan ya dari tadi gitu untuk meningkatkan ke level itu. Kira-kira mungkin apa ya, saya juga masih mencari-cari ide nih Bu. Dari pengamatan Bu Nisa, apa sih yang tepat untuk siswa itu hafal kata kerja? Ya, untuk hafal kata kerja rasanya sih Bu ada beberapa cara sih Bu ya. Misalnya bisa menuliskan kata kerjanya di buku tulis gitu ya, mengulang-ulang gitu. Kemudian juga menghafalkan mungkin 10 atau 20 kata setiap hari atau setiap minggunya nih gitu. Kayaknya itu ya Bu ya. Terus ada nggak Bu cara lain dalam menuliskan kembali kata kerjanya? Menuliskan kata kerjanya kembali kayaknya sih nih Bu, saya ada sedikit inspirasi berbeda ya Bu. Mungkin bisa dicoba model poster gitu Bu. Jadi anak-anak itu berkelompok nanti membuat poster regular dan irregular verb gitu. Nah ini kemudian bisa juga dipajang di dinding kelas sebagai media belajar juga tuh buat anak-anak. Oke. Dari semua ide yang sudah Ibu Nisa sampaikan, mana ya yang paling tepat yang bakal Ibu Nisa lakukan gitu? Kalau dipertimbangkan sih kayaknya yang terakhir ya Bu, yang buat poster ini gitu, karena mungkin lebih menarik poster ini buat anak-anak. Oke. Bu Nisa memilih membuat poster. Apa yang akan Ibu Nisa persiapkan dalam membuat poster? Kalau dari pengalaman sih Bu ya, membuat poster itu saya perlu menyediakan spidol gitu ya, kemudian juga kertas A4 atau karton. Nah nanti untuk layout mungkin itu lebih baik diserahkan ke siswa, mereka lebih kreatif kayaknya dalam. Baik, kapan nih Bu kira-kira Bu Nisa akan membuatnya atau melakukan itu di kelas? Di kelas sih sepertinya pertemuan selanjutnya nih Bu gitu, karena pertemuan selanjutnya memang masih membahas reguler dan irregular, dan mungkin ini bisa jadi penugasan gitu untuk siswa berkelompok membuat reguler dan irregular verb itu. Baik, kita sudah ada di sesi terakhir nih Bu Nisa ya. Kira-kira apa yang Ibu Nisa dapatkan dari sesi pembicaraan kita kali ini? Oke, jadi awalnya nih Bu Haji, saya awalnya bingung nih ya. Gimana ya cara saya bantu anak-anak gitu untuk bisa hafal regular dan irregular verb ini. Tapi dari perbincangan ini saya jadi punya ide gitu ya, untuk
bisa membuat poster tadi gitu menjadi tugas, dan mudah-mudahan sih bisa jadi jalan keluar yang bagus ya untuk anak-anak, baik dalam hal itu tadi menghafal, juga dalam hal berkaryanya ya membuat poster. Oke. Baik Bu Nisa, nanti kita ketemu lagi minggu depan ya. Saya penasaran nih bagaimana hasil yang sudah diterapkan Ibu Nisa nanti di kelas. Oke, baik Bu Aji, terima kasih banyak Iya, sudah sama-sama. saya juga bisa dibantu untuk mendapatkan ide ini. Iya, sukses Bu Nisa. Terima kasih Bu. Ibu tadi sudah melakukan coaching ya Bu Mauna. Kira-kira nih apa yang sudah Ibu lakukan itu sudah sesuai dengan indikator yang tadi ingin Ibu kembangkan? Sepertinya saya sudah bisa fokus Bu dalam mendengarkan coaching bercerita, sehingga coaching ini sudah berjalan sesuai alur tirta. Nah, baik Ibu, sudah tercapai ya tadi apa yang diinginkan oleh Ibu. Nah, sekarang saya ingin menyampaikan hasil catatan observasi saya ya Ibu ya. Di awal tadi Ibu ingin mengembangkan kompetensi berbicara aktif ya, bertanya aktif. Nah, dari yang saya amati, Ibu sudah bisa fokus mendengarkan. Itu dapat terlihat saat Ibu bisa mengajukan pertanyaan yang sesuai dengan pertanyaan coach. Seperti tadi Ibu menyebutkan jadi sudah diajarkan perubahan kata kerja reguler dan irreguler, namun masih banyak yang belum bisa walaupun sudah diajarkan berkali-kali. Terus tadi juga Ibu sudah menanyakan mengenai level ya. Tadi ada di level berapa dan coach tadi menyebutkan ada di level 4. Nah, itu berarti Ibu sudah mendengarkan dengan aktif berarti ya, yang tadi sudah disampaikan oleh coach. Nah, Ibu kira-kira di akhir sesi nih Bu ya, kira-kira supervisi selanjutnya kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching yang kita dapatkan hari ini? Kalau ada kesempatan seperti ini lagi, coaching seperti ini lagi Bu ya, saya ingin mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot, sehingga coach dapat menemukan ide-ide yang lebih baik Bu. Baik Ibu. Baik, sukses selalu ya Bu Mauna untuk kedepannya, dan mudah-mudahan segala sesuatunya bisa berjalan dengan lancar. Alhamdulillah, amin Bu. Semoga Ibu juga sukses selalu. Saya berterima kasih sekali kepada Bu Ira yang sudah mau menemani saya untuk mengobservasi kegiatan coaching pada kali ini. Baik, sama-sama Ibu. Terima kasih banyak Bu Mauna. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.